Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Kita menjadi orang beriman, kita menjadi orang yang berlimpah nikmat dunia lainnya. Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat rasa aman di negeri yang kita cintai ini. Nikmat kita diberikan, dimudahkan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kenikmatan tersebut banyak orang yang tidak mendapatkannya di dunia ini. Oleh karena jemaah sekalian, pilihan Allah terhadap diri kita yang berlimpah nikmat ini harus kita hargai, harus kita muliakan, karena nikmat yang Allah berikan pada kita memang mulia dan agung. Ya, itu dengan cara kita bersyukur kepadanya, beribadah dan menggunakan semuanya untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepadanya. Dan yang terbentuk untuk menyempurnakan syukur kita pada Allah, ya kita ngaji terus jemaah sekalian. Kita istiqomah ngaji. Sebab bagaimana kita menjadi pengikut Nabi yang setia, doanya terus seperti itu, namun ternyata untuk thalabul ilmi tidak mau berjihad kita. Tidak mau berjihad untuk bisa menjalankannya. Maka sepertinya adalah menjadi sesuatu yang mustahil, ya. Kalau seperti itu. Dan salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarga beliau, istri-istri, para sahabat, dan setiap pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita masuk dalam pengikut Nabi yang istiqomah di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal mati kita masing-masing. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita ikhlaskan sejenak hati kita untuk bisa ngaji yang berkenaan dengan masalah fikih adzan. Ya, ini saya sampaikan singkat saja karena adzan adalah hal yang memang biasa kita jelaskan, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang masalah adzan yang pertama, definisi adzan. Apa makna adzan jemaah sekalian? Jadi adzan secara bahasa maknanya adalah pemberitahuan. Ini secara bahasa linguistik. Kemudian kalau secara istilah maknanya adalah jemaah sekalian at-ta'abbudu lillahi ta'ala lil i'lami bi dukhuli waqti sholati bi dzikrin makhsus. Yaitu beribadah pada Allah untuk memberitahu akan datangnya waktu sholat dengan zikir khusus. Jadi dalam Islam kita diberitahu jemaah sekalian tentang datangnya waktu sholat dengan zikir khusus, bukan sembarangan kata-katanya. Nah, oleh sebut zikir khususnya adalah yang datangnya dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beribadah kepada Allah untuk memberitahu tentang datang waktunya sholat dengan zikir yang khusus. Kemudian poin yang kedua jemaah sekalian, kalau iqamah itu maknanya apa? Iqamah maknanya adalah ta'abbudu lillahi bil qiyam lis-salati was-syur'i fiha bi dzikrin makhsus. Yaitu beribadah pada Allah dengan cara berdiri untuk melaksanakan sholat. Ya, beribadah pada Allah ya dengan cara memberitahu agar dimulainya waktu sholat dengan zikir yang khusus. Nah, itu makna iqamah. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, apa keutamaan dari adzan? Keutamaan adzan itu sangat banyak jemaah sekalian. Namun kita sebutkan sebagian saja. Di antaranya adzan itu bisa membuat lari dan juga takut setan jemaah sekalian. Jadi ternyata adzan yang menggema di seluruh permukaan bumi ini jemaah sekalian. Yang ternyata bumi ini tidak sepi dari adzan. Ya, bumi ini tidak sepi dari adzan, alhamdulillah. Itu akan membuat setan itu takut. Dia akan lari ke tempat di mana dia sampai tidak mendengar adzan. Ya,
Ketika nanti azan diselesaikan, datang lagi ke masjid, Pak. Ketika dikumandangkan iqamah, kata Nabi, dia akan pergi lagi, takut lagi, Pak. Setelah selesai iqamah, dia akan datang lagi. Dia akan datang lagi ke masjid untuk menggoda orang yang sholat. Jadi kita ini sholat ya mas kalian dalam godaan terus, dalam ujian terus. Sudah melaksanakan sholat udah bagus, ternyata diuji lagi Pak dengan setan kita. Karena memang musuh kita tidak hanya hawa nafsu berupa kemalasan, namun ternyata musuh kita juga setan ya mas. Ya itu memang hal yang sudah sunnatullah, dan kita harus melawan musuh-musuh kita tersebut. Jadi seperti itu ya mas kalian yang dirahmati oleh Allah. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada lagi keutamaan azan yang lain. Siapa saja yang melakukan azan, dia jelaskan, siapa saja yang melakukan azan, maka dia akan disaksikan kebaikannya. Dia akan ada nanti saksi-saksi yang meringankan dia di hari kiamat. Sebab orang di hari kiamat itu ibarat berada di dalam pengadilan, sedang berada di pengadilan, dan hakimnya adalah yang maha adil, Allah Taala. Nah ketika itu jemaah sekalian, kita butuh saksi-saksi yang banyak yang akan meringankan kita. Nah termasuk jemaah sekalian orang yang azan, siapapun yang mendengar suara azannya itu nanti akan menjadi saksi yang meringankan dia. Loh hebat kan jemaah sekalian? Ya. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepada Ibnu Abi Sa'sa'ah. Ini namanya memang begitu, Pak. Ibnu Abi Sa'sa'ah. Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Saya melihat kamu senang untuk menggembala kambing-kambing domba di padang pasir. Kamu sering seperti itu. Fa'idha kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adzanta bis-sholati farfa' sautaka bil nidah. Ketika kamu sedang mengembala kambing-kambing dombamu di padang pasir, padang sahara, lalu kamu mengumandangkan azan, maka keraskan azanmu. Walaupun sendirian, Pak. Ini memang sendirian, Pak. Sendirian datang waktu sholat, azan, kencangin suara. Fa'innahu la yasma'u mada sautin mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yawmal qiyamah. Sebab tidak ada yang mendengar kerasnya suara dari muadzin, baik dari golongan jin, manusia dan apapun, melainkan semua itu nanti akan menjadi saksi yang meringankan dia di hari kiamat. Oh, subhanallah. Jin itu memang dengar, Pak. Manusia memang dengar. Apapun termasuk tembok-tembok ini, batu-batu, tanaman-tanaman pohon, itu nanti akan menjadi saksi bagi orang tersebut di hari kiamat. Nah kata Abu Sa'id Al-Khudri gitu. Dia berkata, sami'atuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar perkataan demikian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti seperti itu ya mas sekalian, sunnahnya demikian. Jadi kalau ada orang yang tinggal sendirian di hutan ya mas sekalian, nah dan datang waktu sholat, maka saat itu disunnahkan untuk azan juga ya mas sekalian. Azan kan untuk memberitahu, untuk menyuruh orang datang, tidak harus begitu. Ternyata azan itu ada tujuan yang lain ya mas sekalian, itu untuk bisa menghidupkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kencang aja suaranya nggak apa-apa. Walaupun di situ yang sholat dia, yang datang dia, yang memandangkan dia, ya udah imamnya dia, awamumnya dia dan sebagainya, nggak masalah. Nanti setelah dia sholat sunnah, iqamah kenceng, nah sholat baru seperti itu. Walaupun sholatnya juga sendirian. Jadi demikian ya Pak. Dan gak usah takut mitos-mitos. Ya nanti yang datang jin-jin lagi sholat di belakang dia, ya biarin aja. Gitu. Bagi orang beriman seperti itu tidak dipermasalahkan ya Mas. Kemudian ada lagi jamaah sekalian, ternyata keutamaan azan itu sangat besar dengan pahalanya sangat besar. Namun sayangnya pahala yang besar ini disamarkan oleh Allah, disembunyikan oleh Allah, dan ini jadi ujian bagi kita, Pak. Maka Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim,
Law ya'lamun nas ma fid nida'i wa was-saffil awwal thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu. Jadi seandainya manusia mengetahui keutamaan yang sangat besar yang ada pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak menjumpai, melainkan apabila mereka mengundi untuk mendapatkan dua hal itu, maka pastilah mereka akan mengundi karena rebutan. Jadi seperti itu ya mas kalian. Orang kalau sudah ditampakkan hal yang gaib itu berupa pahala besar habis ada, pahala besar, kebaikan besar ketika sholat di shaf pertama, orang akan rebutan. Dan kalau sudah rebutan akan, kamu dong, kok kamu mulu di depan, kok kamu mulu yang azan, gantian saya. Karena rebutan Pak, pasti akan mengundi Pak. Ya, namun ternyata karena kita tidak tahu ya mas sekalian, ya sudah, maka saat itu azannya malas. Kamu aja deh, suara saya serak gitu. Ya, Anda aja di depan, saya di belakang aja gitu. Malu di depan, nggak hafal ayat gitu ya, dan lain-lain. Jadi seperti itu ya mas kalian. Jadi mengalah saja. Kita untuk memandangkan azan sungkan ya mas kalian ya. Bukan malas, mungkin sungkan gitu. Sungkan, malu karena mungkin suaranya tidak baik dan sebagainya. Ini tidak, sebenarnya tidak boleh begitu. Mohon maaf saya nanya, di sini azannya itu muadzin khusus atau boleh siapa aja Pak? Siapa aja. Boleh siapa aja, bebas gitu. Ya sudah, berarti rebutan ya Mas. Dan yakini kalau Nabi sudah bersabda begini ya Mas kalian, berarti pahalanya itu luar biasa. Ya misalnya kalau antum rebutan, gantian dong, digilir gitu. Nah, sepekan ini bapak ini, sepekan ini, udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting antum benar-benar bisa azan gitu aja. Karena azan ini tidak wajib jemaah sekalian. Ya makanya saat itu kalau memang belum bisa azan, menurut saya misalnya kalau kalimatnya keliru, maka saat itu sebaiknya jangan. Kemudian Nabi meneruskan sabdanya, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Seandainya mereka mengetahui keutamaan dan pahala yang sangat besar yang ada pada menyegerakan berangkat sholat, maka mereka akan berlomba-lomba segera. Ya, karena kita tidak tahu kalau sholatnya, ya santai saja. Udah azan, udah dikumandangkan azan, santai aja, baru azan. TV-nya nggak dimatiin, HP-nya tidak diletakkan ya mas. Belum ada pergerakan untuk bersiap-siap sholat. Iqamah ya baru terdengar suara amin. Nah, ketika rakaatnya tinggal satu baru dia cepat wudu, cepat ke masjid. Kemudian ternyata dapat doa rukuk terakhir bersama dengan imam, dan itu juga pun ngos-ngosan. Pertanyaannya, apakah akan ada khusyuk dalam hal itu? Tidak ada. Tidak ada sama sekali ya mas sekalian. Ya. Kemudian yang berikutnya, maka segera ya mas sekalian. Jadi jangan lama-lama. Hadirkan hati bahwasannya Allah yang manggil, yang selama ini sudah ngasih saya nikmat, kekuatan bisa kerja, sehingga kita bisa menghasilkan pencapaian selama ini ya mas. Itu Allah. Sekarang Allah cuma manggil sebentar aja kok nggak mau gitu. Bos kita saja yang suka ngasih kebaikan sama kita, Pak. Baik sama kita terus Pak. Manggil itu langsung datang Pak. Sergap itu, cepat itu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah baik sama kita aja mas sekalian. Yang ternyata semua kebaikan dari makhluk itu semua juga berasal dari Allah. Kita tidak mau ya mas sekalian, segera ya mas. Betapa ruginya, celakanya hamba itu. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atauhuma walau habwa. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan yang besar yang ada pada sholat isya dan subuh berjamaah, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun dengan cara merangkak karena sakit. Karena sakit nggak bisa jalan Pak, merangkak yang penting saya sholat berjamaah di masjid subuh dan isya. Seperti itu Pak. Mungkin kalau sekarang walaupun dengan cara membawa oksigennya, membawa infusnya, walaupun dengan cara membawa tongkatnya, karena memang enggak, karena tahu keutamaan besar di sholat subuh dan isya berjamaah.
Nah ini tidak didapat bagi orang sholatnya di rumah ya mas sekalian. Karena Nabi bersabda atau rumah, maka mereka akan mendatangi keduanya. Mendatangi itu maksudnya ya menghadirinya. Nah beruntunglah ya mas sekalian, yang memberikan kekuatan pada kita adalah Allah untuk sholat isya dan subuh berjamaah dan juga yang lain. Karena dua sholat ini adalah dua sholat yang berat Pak. Berat ya mas sekalian. Namun kalau sudah dilakukan dengan berjamaah luar biasa. Bersyukur pada Allah, nggak perlu disombongin, ya gitu aja mas sekalian. Kemudian ternyata jamaah sekalian, keutamaan yang lain, orang yang mengumandangkan azan walaupun dia sendirian di tengah gurun pasir, di tengah hutan misalnya, itu ternyata membuat kagum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah juga kagum Pak. Tapi kagumnya Allah tidak seperti kagumnya kita. Hanya Dia yang mengetahui kagumnya Allah itu bagaimana. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Kita lihat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai dan lainnya, Ya'jabu Rabbuna, Ya'jabu Rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'sin syadhiyatin bi jabalin yu'adzinu bis shalah wa yusalli. Jadi kata Nabi, Tuhan kalian, Rabb kalian kagum terhadap seorang penggembala kambing yang berada di tengah dan puncak gunung. Tengah dan puncak gunung. Udah di puncak, di tengah lagi Pak. Dia mengumandangkan azan untuk sholat dan sholat walaupun sendirian. Fayaqulullahu azza wa jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih bukti Allah kagum. Uzhuru ila abdi hadza yu'adzinu wa yuqimus shalah yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah. Para malaikat, lihat tuh hamba-hambaku, atau lihat tuh hambaku itu. Dia mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamah untuk memulai sholat karena takut kepadaku. Aku benar-benar telah mengampuni dosa hambaku ini dan akan memasukkan dia ke dalam surga. Itu yang ngomong Allah dalam hadis qudsi ya. Berarti jemaah sekalian, ya, dalam hadis yang mulia ini keutamaan azan itu Allah kagum Pak. Ya, Allah kagum. Nah kalau Allah kagum itu pasti amalan itu adalah mulia dan agung. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian mengampuni dosa-dosanya orang yang azan. Kemudian Allah akan memasukkan surga kepada orang yang azan jemaah sekalian. Kenapa poin begini kita tidak raih? Raihlah jemaah sekalian. Ya, kalau bisa bergantian, pede aja Pak sambil belajar. Nanti kita taksin jemaah sekalian. Kalau bisa, kalau perlu. Soalnya yang keliru ya mungkin nanti belajar dulu. Setelah bisa, monggo silakan azan jemaah sekalian. Karena masjid ini masjid kita semua bebas mengumandangkan azan. Ya, jadi nggak perlu ada orang khusus mengumandangkan azan gitu ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, seluruh banyak sekali keutamaan azan. Ternyata orang yang biasa azan, sering azan Pak, maka dia termasuk manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ngomong Nabi bukan saya. Jadi al-muadzinuna atwalun nas a'naqan yaumil qiyamah. Jadi para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ini mana paling panjang lehernya adalah orang yang paling banyak kebaikannya dan pahalanya di hari kiamat sehingga membuat orang lain itu tahu Pak, dikenal di hari kiamat. Sebagaimana kalau orang itu punya leher panjang itu dilihat kepalanya oleh siapa aja. Dari orang yang bisa kelihatan gitu, maka saat itu dia pun demikian. Sebab di dunia dia juga selalu memanjangkan lehernya dengan azan Pak. Azan itu kan teriak Pak. Nah dia akan begini Pak. Nah ini kan memanjangkan lehernya. Ini perilaku ini, kebiasaan ini kalau terus jemaah sekalian, itu akan membuat dia juga panjang di hari kiamat. Seperti itulah kondisi orang jemaah sekalian. Siapa saja yang hidup membiasakan sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu. Siapa saja yang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan di hari kiamat di atas sesuatu yang dibiasakan. Seperti itu jemaah. Ya, tapi kalau kita azannya sekali-kali aja ya, sepertinya nggak dapat keutamaan ini. Tapi dapat keutamaan yang lain. Ya, nggak usah khawatir jemaah sekalian. Dapat keutamaan apa? Allah kagum. Allah mengampuni dosa-dosa.
Allah memasukkan kita ke dalam surga insyaallah bersama dengan kaum muslimin yang lain. Allah Allah akan mendatangkan saksi-saksi yang meringankan kita di hari kiamat. Luar biasa jemaah sekalian. Maka dan para ulama juga berkata jemaah sekalian, ternyata azan itu lebih utama dari kepemimpinan. Azan lebih utama dari kepemimpinan, dari imam. Jadi imam salat bertanya, muadzin dengan imam salat lebih utama mana? Muadzin, Pak. Ya, lebih utama muadzin. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kecuali kalau bagi orang yang memang dia disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan kepemimpinan. Ya seperti Nabi SAW dan para khulafaur rasyidun. Ya mereka untuk azan itu nggak sempat, Pak. Maka saat itu ya bagi mereka lebih utama jadi imam daripada muadzin. Namun kalau bagi kita orang biasa, Pak, yang bisa azan maka hendaknya azan. Nah ketika itu ya mas sekali keutamaan muadzin itu lebih baik daripada imam. Imamnya bergantian gitu ya. Imamnya garing tetap, maka saat itu kalau ada yang jadi imam maka tetap lebih utama muadzin daripada dia, daripada imam maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Udah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan disyariatkannya azan jemaah sekalian? Jadi azan itu disyariatkan saat hijrah ke Madinah di tahun pertama, Pak. Jadi di tahun pertama Hijriah itu barulah disyariatkan azan. Jadi enggak sejak di Mekah jemaah sekalian. Jadi di Mekah itu belum ada azan. Apalagi dalam kondisi kaum muslimin di Mekah itu saat itu masih tertindas, ya. Maka belum ada yang namanya azan. Nah, ketika kaum muslimin sudah ada Nabi hijrah di Madinah, maka saat itu kaum muslimin jemaah sekalian, mereka berkumpul, mereka mengira-ngira datangnya waktu sholat dengan sesuatu, Pak, dengan suatu tanda-tanda. Tapi belum ada saat itu azan. Akhirnya mereka bincang-bincang, membahas tentang hal itu. Sebagian dari mereka ada yang mengusulkan ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Udah kita ambil ini aja kentongan, alat pukul kentongan dari kayu, Pak. Naqus itu alat pukul yang dilubangi tengahnya, yang digunakan oleh orang Nasrani untuk memberitahu datangnya ibadah mereka. Udah kita seperti orang Nasrani aja, tung 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 tung. Nah, itu pertanda waktu sholat segera ke masjid, ayo gitu. Ada yang nyusul gitu jamaah sekalian. Sebagian dari mereka ada yang berkata, bal buqan mislu qarnil yahud. Jangan pakai ini aja trompet seperti trompetnya orang Yahudi gitu. Sebagian hadis dia masih menjelaskan, udah pakai ini aja kita bakar api seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majusi. Jadi ketika ada asap membumbung, maka saat itu orang lain yang di mana-mana akan tahu bahwasanya itu adalah apa jemaah sekalian datangnya waktu sholat, ayo segera ke masjid. Akhirnya 3 usulan itu udah hilang begitu saja, Pak. Nggak ada kesepakatan, ya, karena memang merasa nggak sepakat. Ada yang ngusulin ini nggak disepakati sama yang lain dan lain-lain. Akhirnya udah belum ada kesepakatan, belum ada mufakat. Kemudian jemaah sekalian, ada 2 orang sahabat Nabi yang ternyata saat tidur, ya setelah selesai itu ya, setelah selesai kumpul-kumpul itu, akhirnya mereka tidur itu bermimpi diajari azan oleh malaikat. Jadi di dalam mimpi, ya 2 orang sahabat Nabi ini jemaah sekalian diajari azan oleh malaikat. Jadi ada malaikat yang datang, ya jemaah sekalian, menjelma menjadi laki-laki di alam mimpi mereka. Dan di dalam mimpi jemaah sekalian, ya malaikat tersebut akan malaikat tersebut ngajari azan. Ngajari azan seperti azan yang kita tahu, yang kita ketahui sekarang jemaah sekalian. Setelah bangun jemaah sekalian, yang pertama bermimpi adalah Abdullah bin Zaid bin Abdirrabbi. Ya, dia segera datang ke Nabi. Wahai Nabi, saya bermimpi diajari kalimat begini untuk mengumandangkan sholat. Terus gimana kalimatnya, kata Nabi? Gini. Ya, dijelasin sama sekali kalimatnya, dibacakan. Sudah, kalau begitu itu bisa jadikan kalimat azan dan kamu ajarkan kepada Bilal, karena Bilal suaranya lebih keras dan lebih nyaring dibandingkan kamu. Udah diajari Bilal. Saya kira yang azan itu adalah Bilal, Pak. Tapi sebenarnya yang punya riwayat siapa?
Abdullah bin Zaid itu tadi. Dan akhirnya jamaah sekalian ketika datang waktu sholat, Bilal itu azan jamaah sekalian. Bilal azan ternyata didengar oleh sahabat Nabi yang ngimpi satu lagi Pak, yaitu Umar bin Khattab. Lu kalimat ini kok yang saya dengar ini kok seperti yang dalam mimpi saya. Akhirnya Umar juga datang memberitahu, saya juga begini. Nah, cerita begini dan begitu ya, diajari azan seperti ini, kalimat seperti ini dalam mimpi. Oh, kamu keduluan Abdullah bin Zaid. Gitu ya. Abdullah bin Zaid. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi para sahabat Nabi ya berarti menunjukkan itu berasal dari malaikat itu yang memberitahu gitu ya. Jadi demikian jamaah sekalian. Itu asal usul dari azan. Kemudian apa hukum azan jamaah sekalian? Para ulama sepakat bahwa azan itu disyariatkan. Jadi sepanjang masa ulama itu, umat Islam itu berkata bahwasannya azan itu disyariatkan dan pengamalan sudah terjadi sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang ini tanpa ada perbedaan. Hanya saja mereka jamaah sekalian para ulama berbeda tentang hukumnya, apakah azan itu wajib atau sunnah muakkadah. Namun pendapat yang lain jamaah sekalian mengatakan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah jemaah sekalian. Ya makanya kalau fardu kifayah maka orang satu kota atau satu desa jangan sampai ada yang meninggalkan azan semuanya, tidak boleh. Sebab jemaah sekalian, pemimpin kaum muslimin itu berhak memerangi mereka kalau nggak ada azan. Diperangi Pak, nggak ada azan seperti itu. Jadi satu kota nggak ada azan sama sekali diperangi. Jadi kalau masjid satu saja, jadi misalnya satu kota Depok ini sudah ada satu aja yang memandangkan azan masjid yang besar, paling besar, ya sudah cukup Pak sebenarnya. Adapun yang lain hukumnya jadi sunnah muakkadah. Sunnah tapi hebat, pahalanya besar. Jadi bukan berarti ditinggalkan gitu ya. Ya seperti itu. Namun saat Depok ini ternyata nggak ada yang azan pada saat itu jamaah sekalian, maka semuanya berdosa, tidak boleh seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah azan bagi perempuan ya Mas sekalian? Azan bagi perempuan kita katakan hukumnya tidak wajib. Jadi kaum wanita tidak wajib azan dan iqamah menurut mayoritas ulama salaf dan khalaf. Ya. Tetapi pertanyaannya boleh nggak mereka azan? Maka jamaah sekalian jawabannya boleh. Mereka azan dan iqamah boleh kalau Pak. Kalau mereka menyendiri, hidupnya menyendiri, jamaah sekalian, tidak ada laki-lakinya. Contohnya di ma'had atau pesantren isinya perempuan semua. Ada nggak jamaah sekalian? Ada. Seperti gontor isinya perempuan semua Pak. Seperti gontor yang ada di Ngawi Pak, Ngawi Jawa Timur. Itu boleh Pak. Tapi itu pun dengan suara pengeras dalam masjid aja, tidak sampai kedengar suara. Kalau dengar suara sampai atas Pak, wah, sepanjang masa itu baru kedengar suara hal yang aneh, harus diingkari Pak. Gak boleh suara perempuan begitu. Azan beda aja Pak sekalian. Ya. Jadi harus suara. Kalau memang ya pertama pilihannya dia tanpa pengeras suara atau dengan pengeras suara cukup di dalam masjid saja atau musola mereka. Atau misalnya perkampungan isinya kaum wanita semua, ya monggo nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya jemaah sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya ya mas sekalian, termasuk orang yang sholat di masjid yang sudah dikumandangkan azan, kemudian dia datang telat. Dia untuk bisa menghidupkan sunnah itu boleh Pak dia azan sendirian, tapi nggak perlu pakai pengeras suara. Contoh gini, ada orang yang telat nih Pak, dia sholat sendirian, ya sudah dia azan, habis azan dia sholat sunnah qobliyah. Setelah sholat sunnah qobliyah dia qomat sendirian, habis itu sholat wajib, boleh Pak. Karena hakikatnya azan itu sekali lagi tidak hanya sekedar memberitahu datangnya waktu sholat, tapi adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Kemudian azan untuk dua sholat yang dijamak itu juga ada jamaah sekalian, ada syariatnya. Tetapi ya tata caranya adalah azannya sekali, qomatnya dua kali.
Contohnya kita akan menjamak dua sholat zuhur dengan asar, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Maka saat itu kita disyariatkan untuk mengumandangkan satu adzan dan dua iqamah. Bisa dipahami Pak ya? Jadi seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata adzan itu hanya dikumandangkan untuk sholat yang wajib saja. Adapun sholat yang tidak wajib maka tidak ada adzan. Ini amalan sejak zaman dahulu jemaah sekalian. Maka jangan sampai kita menyelisihi. Nggak boleh Pak. Contoh, sebelum memulai sholat tarawih kita adzan dulu. Sebelum mulai sholat jenazah, karena jenazahnya presiden, adzanin dulu. Tujuh itu semua orang datang. Sebelum mulai sholat gerhana, memberitahu orang adzan dulu Pak. Nggak boleh jemaah sekalian. Bid'ah itu tidak boleh. Terus apa lagi sebelum memulai sholat istisqa, sholat id, sholat id Pak. Ada adzan, ada iqamah, bid'ah itu jemaah sekalian. Tidak boleh dilakukan. Akan tetapi sholat sunnah yang berjamaah, jemaah sekalian ya, sholat sunnah yang berjamaah yang tidak ada adzan pastinya dengan iqamah, maka ada kata-kata pengganti yang bisa dibaca. Itu seperti hadisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, ketika akan melaksanakan sholat kusuf yaitu gerhana, maka bukan Nabi yang manggil sebagai imam, tapi ada sahabat Nabi, ada orang yang memanggil as-salatu jami'ah. Ya, boleh ditambah rahimakumullah, boleh. As-salatu jami'ah, ayo hadiri salat berjamaah. Maksudnya. Boleh juga as-salata jami'ah, boleh ta, boleh tu. As-salata jami'ah, boleh jemaah sekalian. Nah, as-salatu jami'ah itu adalah untuk salat-salat yang tidak ada adzan dan iqamahnya. Nah, adapun ya jemaah sekalian, untuk sholat yang sudah ada adzan dan iqamah itu sholat wajib, nggak perlu lagi as-sholatu jamiah. Ini udah jamaah, udah ngumpul, ngapain? Karena itu adalah untuk memberitahu, ayo nih sholat akan dimulai. Nah ini sudah ngumpul orang, tidak perlu. Ya imam saat itu membacanya apa? Ya cukup bacaan meluruskan shaf saja. Jadi ini kekeliruan yang dilakukan banyak imam sholat. As-sholatu jamiah rahimakumullah. Terus makmumnya berkata apa lagi belakang Pak? As-sholatu la ilaha illallah Muhammadur. Ini ikut-ikutan semua ya Mas kan? Tidak ada dalilnya seperti itu. Ya sudah kita diam saja. Ya cukup meluruskan barisan saja. Kalau tidak hafal kata-kata meluruskan barisan dari Nabi, sudah pakai bahasa Indonesia tidak mengapa Pak. Yang jelas adalah substansinya, intinya adalah melurusin barisan, selesai. Itu sunnah. Karena diajarkan imam tidak memulai takbiratul ihram, melainkan kalau barisan sudah lurus dan rapat. Begitu ya Mas. Ya jadi demikian. Jadi tidak perlu dikumandangkan sholatu jamiah rahimakumullah. Enggak perlu. Kecuali kalau nanti di masjid ini akan melaksanakan sholat id di sini ada Pak. Sini ada ini. Atau sholat gerhana. Nah itu pakai mic tuh. As-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan sholat gerhana. Dicontoh Pak. Nah ini sama-sama kita menghadirinya untuk melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi. Karena gerhana akan datang atau akan dimulai beberapa menit lagi. Dan ini akan dimulai, imamnya sudah datang. Ya boleh gak apa-apa ya Mas sekalian. Segera yang ingin melaksanakan sholat datang. As-sholatu jami'ah rahimakumullah, boleh jemaah sekalian. Jadi demikian. Kemudian kalau sholat id gimana? Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, itu dikiaskan dari sholat gerhana. Karena sholat id dengan gerhana sama-sama nggak ada adzan dan iqamahnya, maka boleh dianjurkan mengucapkan as-sholatu jami'ah. Sebagian ulama lagi mengatakan, wah ini dalilnya hanya sholat gerhana aja, sholat id nggak ada, ya sudah. Ucapannya meluruskan barisan saja. Wallahu a'lam. Apa sih syarat-syarat adzan jemaah sekalian? Syarat ternyata orang memandangkan adzan sehingga adzan itu menjadi ibadah, ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat Pak. Jadi jangan sampai adzan kecepatan. Sering pernah kedengeran nggak Pak? Ini belum waktu adzan.
Setengah jam sebelum waktu sholat udah adzan. Ya, mungkin bisa jadi ini muadzin yang ketiduran pas datang, pas bangun ternyata dikira itu udah datang waktu sholat. Saking sergapnya gitu ya mas sekalian. Akhirnya adzan Pak. Nah, ketika tahu adzannya salah, ya sudah berhenti aja gitu. Berhenti aja Pak, karena adzan saat itu ya tertolak, itu belum datang waktunya, nggak sah, batal. Namun ada pengecualian hanya khusus sholat subuh yang boleh mengumandangkan adzan sebelum datang waktunya. Bahkan sholat subuh itu adzannya 2 kali Pak. Ya sekali lagi, menurut mayoritas ulama, adzan subuh itu jamaah sekalian itu adzannya 2 kali. Jadi adzan subuh itu 2 kali, itu adzan sebelum datangnya waktu sholat, ya. Kemudian adzan itu adalah setelah datang waktunya sholat. Nah seperti itu jamaah sekalian. Seperti di Mekah jamaah sekalian, di Madinah, di Saudi Arabia, adzannya sebelum datang waktu subuh itu. Dan berapa lama jamaah sekalian? Ya nggak ada ketentuannya. Pokoknya adzan gitu aja. Karena adzan yang pertama itu fungsinya untuk membangunkan orang, ya bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Kalau memang masih agak lama ya bersiap-siap agar dia bangun, kemudian melaksanakan sholat tahajud atau witir bagi yang belum witir, atau dia berdoa. Nanti ketika datang waktu sholat subuh, adzannya lagi jamaah sekalian, dan dia nanti akan lebih bersiap karena sudah ada muqaddimah, sudah ada pemanasan sehingga sholatnya dia bisa lebih khusyuk gitu ya. Nah ini termasuk sunnah yang tidak hidup di Indonesia. Padahal mazhab mayoritas ulama jamaah sekalian itu menyunahkan, menganjurkan adzan sebelum datangnya waktu subuh. Pertanyaan saya mungkin ya, apakah di antara bapak sekalian ada yang pernah mendengar sebelum waktu subuh rutin adzan? Mungkin di suatu masjid jauh. Di mana di sini Pak? Di Tasik ada. Oh di Tasik. Di Tasik berarti menghidupkan sunnah. Di mana lagi Pak? Di kampung saya. Masih rutin. Masih. Nah, ya berarti itu. Ini termasuk sunnah yang tidak dihidupkan di negeri kita. Alasannya tidak lazim. Ya, memang nggak lazim. Akan lazim kalau memang dibiasakan. Buktinya itu bisa itu lazim gitu. Itu yang di Tasik rutin Pak. Iya. Oh rutin ya. Ya memang ada sebagian masjid yang memang nggak lazim gitu Pak. Ya, kalau memang nggak biasa ya mungkin caranya di ngajiin dulu masyarakat. Ya seperti ini ada pengajian ya mas kalian. Ya ada pengajian. Terus setelah semua jamaah tahu, ada pemberitahuan beberapa Jumatan. Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, insya Allah misalnya di bulan November, nanti awal Desember baru dimulai adzan. Kasih tahunya beberapa lama, 4 Jumatan itu dikasih tahu biar jamaah itu benar-benar tahu. Jadi pas adzan itu nggak kaget apaan ini, belum tersebut. Dia akan ingat, oh iya udah berkali-kali diomongin di Jumatan, nggak heran. Itu namanya melaksanakan sunnah dengan adabnya. Jadi hanya sekedar melaksanakan sunnah tanpa adab Pak, nah, itu tidak boleh, karena akan menimbulkan gejolak, dan itu juga tidak boleh. Jadi gabungkanlah antara ilmu dan adab jamaah sekalian, seperti itu. Ya kalau mau melakukannya lebih baik Pak, karena menghidupkan sunnah itu. Contohnya nggak usah seperti di Mekah sejam sebelum subuh, enggak lah. 15 menit sebelum subuh aja, gitu jamaah sekalian, atau 20 menit, ya gitu ya. Nah, jadi saat itu kumandangkan azan tidak mengapa. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum." Sesungguhnya Bilal itu azan untuk azan subuh ya Pak. Dia azannya di waktu malam, maksud sebelum datang waktu subuh. Silakan kalian makan dan minum bagi yang mau berpuasa Pak. Kalian masih boleh makan dan minum sampai ibnu ummi maktum azan. Sebab dia akan azan pas datang waktu fajar atau subuh. Kemudian berikutnya syarat yang berikutnya ya, azannya itu intinya datang waktu sholat zuhur. Kemudian syarat yang kedua niatul azan, niat azan. Saya niat berkumandang azan untuk melaksanakan ibadah. Karena azan itu sama seperti ibadah yang lain, jamaah sekalian butuh niat. Jadi jangan pakai. Jadi kalau ada orang niat untuk latihan saja, ya berarti bukan ibadah Pak. Ya bagus seperti itu. Jadi harus ada niat
ingin mendekatkan diri pada Allah dengan cara memberitahu dan memanggil menyuruh orang untuk sholat, ngajak. Adzan itu kalimat mulia, termasuk termulia. Betapa tidak di situ ada ajakan sholat, ada la ilaha illallah dan lain-lain. Itu kalimat teragung jemaah sekalian. Maka siapa saja yang bisa mengucapkan kalimat itu luar biasa. Ya, ini yang pertama harus ada niat, Pak. Yang ketiga ada bil lughatil arabiyyah. Tentu saja mengumandangkannya dengan bahasa aslinya. Jangan mengumandangkan adzan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia tidak boleh. Batal ya mas kalian, walaupun tujuannya tercapai itu memberitahu waktu sholat, ya. Jadi tidak boleh. Jadi harus dengan bahasa Arab ya mas kalian, bahasa Arab yang fasih. Dan kalimatnya pun ya mas kalian jangan ditambah-tambah. Kalimatnya pun sesuai dengan yang datang dari kita. Kalau misalnya dalam bahasa Arab Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada lagi yang sinonim dengan Allahu Akbar, Allahu A'zam. Tapi tetap tidak boleh, Pak. Atau Allahul Akbar. Tidak boleh juga. Maknanya sama. Ya, semakna aja mas kalian, tapi tetap tidak boleh. Jadi harus sesuai yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi seperti itu ya mas. Harus berbahasa Arab. Gak bisa gimana? Ya sudah, gak usah adzan dulu. Ya. Syarat yang keempat, khuluwul adzani minal lahnil ladzi yughayyirul makna. Adzan supaya bisa menjadi ibadah bagi yang mengumandangkannya itu harus memenuhi syarat yang keempat, yaitu adzan harus terbebas dari kesalahan yang merubah makna. Pertanyaan, ada nggak orang salah mengumandangkan adzan sehingga salahnya itu merubah makna? Ada Pak, dan banyak jemaah sekalian. Ya, cuma kita tidak tahu Pak mana yang salah gitu ya. Makanya perlu di sini ada tahsin adzan, Pak. Yang bukan tahsin Al-Fatihah dan Al-Quran doang. Ya, ada tahsin adzan. Ya seperti itu ya mas sekalian. Apa contohnya jemaah sekalian? Seperti memanjangkan Allahu Akbar, itu salah. Itu salah Pak. Karena yang benar kan Allahu Akbar. Tidak boleh A itu dipanjangin. Allahu Akbar. Berarti saat itu ada dua hamzah, Akbar. Tidak boleh Pak. Karena ketika itu maknanya adalah Allah apakah maha besar? Belum malah mempertanyakan. Harusnya kita menetapkan Allah maha besar. Tapi kita berkata Allahu Akbar, gaya-gayaan segala. Nggak perlu aja Pak. Nah itu jadi apa? Allah apakah maha besar? Jadi ada Akbar, berarti situ ada dua hamzah yang maknanya adalah apakah maha besar. Ada lagi mungkin hamzahnya tidak dipanjangin tapi ba-nya dipanjangin Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ba-nya panjang. Nah kalau Allahu Akbar adalah Allah maha besar. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah itu gendang-gendang. Loh, kalimat kufur ya mas sekalian. Allah adalah gendang-gendang. Gendang tahu ya, dipukul-pukul itu Pak. Gitu ya. Itu gak boleh ya mas sekalian. Ya selain itu berdoa, walaupun ya mas sekalian yang memandangkan tidak boleh kita kafir. Ya, dia nggak ngerti Pak, nggak ngerti. Diajari, kasih tahu, itulah nasihat. Isinya agama adalah nasihat, gitu ya. Kemudian apa lagi Pak? Yang keliru, yang sampai berubah maknanya mas sekalian. Ya banyak seperti itu. Asyhadu itu yang benar. Tapi dia baca asyhadu Allah, hanya panjang. Asyhadu Allah, salah Pak. Jadi tidak bermakna aku bersaksi lagi. Tapi maknanya adalah saksi-saksi. Loh, jadi malah bukan aku bersaksi, maknanya adalah kata kerja Pak. Jadi kalau asyhadu Allah, salah. Ada sebagian adzan begitu. Enggak usah dilagu-laguin banget lah. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu saja. Ya demikian. Kemudian ada lagi yang salah Pak. Itu biasanya mengucapkan kata hayya jadi hayya. Itu artinya berubah ya mas sekalian.
nggak tahu jadi arti apa. Intinya tidak bermakna minimal itu. Hayya, bisa ya Bapak Ibu ya, Bapak sekalian. Hayya 'ala shalah bukan hayya 'ala shalah. Salah Pak, harus belajar. Bisa Bapak sekalian? Ayo ucapin rame-rame. Hayya 'ala shalah. Ayo Pak. Hayya 'ala shalah. Nah, situ ada perbedaan. Nggak boleh hayya tapi hayya, hayya. Terus untuk mewakafkan hayya 'ala shalah, suara ha, lah. Terus ketika mewakaf kalimat hayya 'alal falah, oh beda Pak. Karena falah bukan falah, salah. Falah itu kalimat hak kalian. Maka saat itu akan bermakna pas dengan. Mari kita sholat, mari kita falah. Falah itu memperoleh keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan dengan mendatangi sholat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, jadi seperti itu ya Mas sekalian. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan yang bisa merubah makna. Ya, seperti itu ya Mas sekalian. Kemudian yang kelima, syarat kelima adalah tartibu kalimatil adzan. Mengurutkan kalimat-kalimat adzan. Kalimat adzan itu berurutan. Maka saat itu kita tidak boleh mengacak-acak. Yang belakang diduluin, yang belakang diduluin, yang duluan dibelakangin atau dikasih taruh di tengah, tidak boleh. Dia pakai ro'inya tidak boleh Pak. Contoh pakai pendapatnya, asumsinya gini Pak. Orang masuk Islam aja dibaca la ilaha illallah dulu. Ya kita adzan la ilaha illallah dulu lah. Gitu Pak, paham gak jelas kan? Jangan di akhirnya la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu Pak. Jadi ini tidak boleh, maka saat itu adzannya tidak sah. Adzanmu tidak sah. Ya jadi demikian. Kemudian jemaah sekalian, syarat yang keenam adalah al-muwalatu baina al-fadhil adzan. Yaitu berkesinambungan di dalam kalimat-kalimat adzan. Jadi jedanya itu seandainya ada jeda, itu jangan kelamaan Pak. Di tengah adzan ternyata muadzinnya kebelet pipis atau kebelet BAB ya Mas. Akhirnya dia putus, itu nggak bisa tahan Pak. Udah akhirnya putus, balik lagi dia nerusin, tidak boleh. Nerusin tengah yang kedua nggak boleh Pak. Karena jedanya pasti lama Pak. Nah ketika itu ya Mas sekalian, dia harus mengulangi dari awal. Gitu ya Mas sekalian. Lu buat tadi udah ada, saya putus setengah gitu ya. Ngomong itu aja ya Mas sekalian. Kemudian syarat adzan yang berikutnya adalah isma'u ghairil hadirin. Memperdengarkan kepada yang tidak hadir di masjid dengan suara yang keras. Jadi baik dengan pengarah suara atau tanpa pengarah suara ya Mas sekalian, agar tujuan dari adzan itu terwujud, itu bisa mendatangkan orang, menyeru orang masuk ke masjid. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, boleh nggak saat sholat, saat adzan dan iqamah itu ngomong ya Mas sekalian? Saat adzan dan iqamah ngomong boleh nggak ya Mas sekalian? Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya sangat lebih baik jangan ngomong. Sekali lagi, sangat lebih baik jangan ngomong. Tapi seandainya ngomong, maka saat itu tidak batal. Sekali lagi, kalau ngomong tidak batal. Dan ngomong itu juga kalau ada perlunya. Jadi seperti itu ya. Dan ngomongnya juga jangan kelamaan, sebab kalau ngomongnya ngobrol nih Pak, kedengar sampai itu pengeras suara Pak, ya udah ganggu, aneh gitu ya, udah adzannya batal Pak, ngulangi lagi dari awal. Ya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Maka hendaknya muadzin juga benar-benar belajar tentang hal ini. Ya, semoga Allah memberikan. Kita lanjutkan nanti insyaallah di pertemuan akan datang. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya Ustaz. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana adzan dilakukan masih di dalam waktu sholat, tetapi jauh. Misalnya ini kebiasaan di kampung istri saya
kecil, adanya itu ya selonggarnya imam. Jadi kadang pulang dari ladang jam Biasanya asar doang Pak ya yang asar, biasanya asar. Pulang dari ladang jam 4:30 baru adzan asar. Nah itu pertanyaan pertama. Ya, saya langsung jawab. Azan sesuai dengan waktu yang longgar bagi penduduk ya sah saja Pak. Sah saja. Contohnya azannya jam 4 disepakati untuk asar karena menunggu orang pulang dari ladang, ya sah saja. Cuma yang kurang afdol, sebagaimana menunda sholat itu tidak afdol, maka menunda azan juga tidak afdol. Tapi sah jemaah sekalian, sah gitu ya. Karena untuk tidak memberatkan para petani, ya pas lagi kotor-kotor dipanggil azan, ya udahlah tunggu dulu selesai. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas sudah masuk waktunya kan Pak? Masih dalam waktunya. Kalau intinya hukum azan di awal waktu tidak wajib. Jadi nggak usah kita komentari Pak. Ada suatu masjid yang azannya pasti belakang. Ya sudah memang kemampuannya begitu. Ya kemampuan jamaahnya mungkin telat terus gitu. Ya sudah. Ya nggak usah kita ini, kalau kita komen bisa nasihati. Contohnya datang langsung ke salah satu penghuni di situ. Pak, kenapa sih masjid ini kalau azan telat terus? Kita sudah iqamah, kita baru azan. Nah itu contoh itu. Atau kita udah mulai azan, ganggu Pak. Tolonglah segera bangun. Ya, segera bangun, segera azan. Itu orang-orang kaya di komplek klaster ini jangan pada malas. Segera itu. Kamu hidup untuk Allah gitu. Dan lain itu aja boleh Pak. Daripada dia ngomongin di belakang, lebih baik begitu ngomong. Gitu Pak. Itu nasihat. Tapi ini bahasa saya Pak. Bahasa saya gitu. Bahasa saya. Tapi kalau ngomong sama orang itu ya tetap lebih baik. Ini kira-kira kata-katanya begitu. Itu lebih baik begitu nasihat daripada ngomong di belakang. Silakan Pak. Yang kedua tentang tarhim. Tarhim itu hukumnya gimana Ustaz? Tarhim itu apa? Tarhim yang misalnya menjelang subuh juga di kampung saya itu sebelum subuh. Oh iya. Ya, yang ayyuhan nawam gitu. Terus ujung-ujungnya nanti kan as-sholatu khairun minan naum. Ulang-ulang gitu. Iya, hanya sekedar itu sebenarnya tidak disyariatkan. Mereka mengganti hal yang disunahkan dengan hal yang lain Pak. Kenapa yang diucapkan cuma as-sholatu khairun minan naum? Itu bagian dari kalimat azan. Kenapa enggak azan yang fullnya saja? Azan full saja. Itu ada. Iya sudah. Azan pertama. Azan pertama. Iya, azan pertama subuh tadi itu loh. Oh, ada gitu. Ya. Habis itu menjelang azan yang kedua itu tarhim. Oh, enggak perlu. Karena tujuan itu sudah terwujud ketika azan pertama, enggak perlu. Itu sudah bagus berarti. Tapi kalau tarhim gitu enggak perlu Pak. Karena sudah terwujud di azan pertama. Cuma ya biasanya jaraknya berapa menit Pak? Ya sekitar 5-10 menit sebelum azan yang kedua ya. Oke. Kalau yang di Tasik itu dengan dengar jam 3. Oh, lama. Iya tenang. Jadi orang tahajud kayaknya. Oh iya. Oh, kalau azan pertama tempat saya ya. Iya jam 3 kan? 2 jam 3 gitu tuh. Iya. Waktu 2 Oh. 3 memang. Bedanya berapa menit? Oh, ya kira-kira jam 2 jam 3. Lalu ini misalnya subuh jam 4 seperti sekarang gitu ya. Jam 2 jam 3 terus nanti jam 4 kurang seberapa begitu tarhim. Kalau seperti itu ditarhim karena melihat orang tidur lagi. Ya, makanya jangan terlalu lama. Jadi terlalu lama untuk mengucapkan antara azan. Kalau di Mekah kan orang hawanya ibadah. Ya semangat aja jamaah sekalian. Tapi kalau di tanah air jangan terlalu lama jarak antara keduanya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Wallahu a'lam. Begitu Pak? Yang kedua udah tadi. Gitu tarhim. Oh baik. Nah, adapun kita sekarang umumnya malah mengutamakan tarhim itu, pujian itu dibanding atau baca Quran, Pak. Baca Quran kan bagus, Pak. Tapi kalau tidak pada tempatnya jadi tidak baik. Jadi semua ternyata jamaah sekalian harus sesuai dengan petunjuk. Begitu jamaah sekalian.
Artinya itu momen sebelum sholat subuh itu kan harusnya adzan, jangan diganti yang lain. Nah, sekarang udah ya itu tadi ya mas sekalian, berganti yang lain. Sudah setengah jam sebelumnya isinya ujian terus, keras banget ya mas sekalian dengan desibel yang tinggi pak. Itu ganggu orang yang tahajud, witir dan doa di rumah baca Quran begitu. Coba kalau hanya adzan pak, laksanakan sunnah berkah. Cuma berapa sih adzan? 3 menit selesai. Habis itu orang hening, sholat wajib, sholat tahajud, kemudian sholat witir, doa, tenang pak. Pas datang waktu subuh adzan lagi. Subhanallah, luar biasa kalau orang itu hidup di atas sunnah gitu ya. Jadi demikian, wallahu a'lam. Ada lagi pak? Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan saya rutin sebelum subuh saya udah bangun. Iya pak. Begitu masuk toilet, WC, tiba-tiba azan. Adzan subuh. Gitu. Azan subuh. Apakah kita bisa mengikuti atau dalam hati atau udah mohon penjelasan dari gitu? Baik. Ketika kita mendengar adzan pak, maka saat itu kita disunnahkan laki-laki dan perempuan, baik yang akan datang ke masjid nanti atau tidak, untuk mengikuti kalimat adzan itu. Ya seperti itu. Baik kita dengar suara adzan itu dengan pengeras suara ataupun tidak, karena mungkin rumahnya dekat masjid. Kita sunnahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita begitu lakukan. Pertanyaan kalau kita lagi di kamar mandi, di WC berarti pak? Di WC berarti. Nah kalau sudah di WC begitulah, bapak berzikirnya dalam hati saja. Nah zikir dalam hati insya Allah juga diganjar pahala juga, dihitung juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah di luar WC jangan, ya demikian. Karena orang ada 2 kondisi orang tidak boleh zikir. Pertama ketika berhubungan intim dengan istri, nggak boleh zikir, jadi makruhkan untuk zikir. Yang kedua adalah ketika dia berada sedang di WC. Tapi kalau dia mandi dan tempat mandinya itu tidak ada tempat buang hajat, maka nggak apa-apa pak. Jadi ada tempat mandi khusus gitu, ya boleh dia lagi siram-siram. Boleh ya mas kalian, jadi nggak apa-apa. Karena di situ tidak ada tempat buang hajat, ya maka saat itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bisa tapi Boleh, doa pun habis adzan boleh. Seperti nanti besok kita akan bahas. di WC kurang gitu. Keadaan saya di WC. Kalau di WC jangan, Oh ya kan keadaan saya jangan. Antum hati dalam hati aja. Oh dalam WC. Adzan selesai, antum belum selesai, ya antum doanya dalam hati aja. Nah jadi demikian. Luar biasa pak. Besok kita akan jelaskan apa keutamaan mengikuti kalimat adzan mulai dari awal sampai akhir. Ternyata itu bisa memasukkan kita dalam surga. Wajibat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Kemudian ditambah lagi membaca sholawat Nabi, kemudian doa minta wasilah. Ya Allah merubah hati ta'ala ditambah itu. Nah itu saat itu akan mendapatkan syafaat Nabi. Ada lagi doa tambahan sebenarnya pak. Kalau aku ingin menghidupkan sunnah Nabi, ada doa tambahan yang ternyata keutamaannya itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang terdahulu. Luar biasa pak. Sholat yang belum dilakukan, dosa-dosa kita yang terdahulu sudah dihapus oleh Allah. Hebatnya luar biasa. Ya rahmatnya Allah membuat kita, ya membuat untuk kita jangan sekalian amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya demikian. Ada lagi mas silakan. Kedua pak nih. Oh dari kedua. Nah, kan ada waktu azan masuk mau iqomah. Nah kita kan kebanyakan berdoa itu. Ya. Itu mohon penjelasan pada doanya katanya makbul dari situ. Tolong penjelasan. Antara adzan dan iqamah. Enggak kan habis azan Iya. kita kan masuk sholat sunat apa terus menunggu iqomah itu kan kita ada wirid-wirid apa dengan berdoa Iya. gitu. Nah itu gimana penjelasannya? Ya memang jemaah sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad. Atau la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. Jadi tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Jadi termasuk momen mustajab adalah antara adzan dan iqamah jemaah sekalian. Maka ya kita manfaatkan itu buat doa. Baik doa di dalam sholat, jadi
Kita paskan lagi sujud, kita doa Pak. Maupun di luar sholat dengan kita menengadahkan pakai bahasa Indonesia. Nah seperti itu ya Mas sekalian. Jadi momennya seperti itu ya. Dan manfaatkan kita buat sholat, buat doa, karena itu adalah waktu mustajab. Kita punya hajat ya perbanyak itu Pak. Dan itu bisa didapatkan juga bagi orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Misalnya ibu-ibu ya berada di rumah, itu juga boleh, nggak masalah antara adzan dan iqamah walaupun tidak ke masjid untuk berdoa. Jadi demikian, wallahu a'lam. Gitu Pak. Silakan Bapak. Ya, saya pernah mendengar kalau yang azan itu ya yang iqamah. Itu apa betul? Sebaiknya yang azan itu yang iqamah. Iya, kalau katanya sebaiknya memang betul ya sebaiknya. Namun tidak harus. Boleh juga dia yang tidak adzan, ya dia yang beriqamah. Yang adzan dan iqamah itu berbeda. Sama seperti yang terbaik, yang afdol, ya khutbah Jumat adalah dia yang mengimami sholat Jumat. Tapi kalau berbeda, ya tidak mengapa. Itu yang afdol ya, yang afdol. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu yang khutbah adalah ada yang khutbah adalah dia yang mengimami sholat gitu ya. Jadi tidak dipisah, itu satu paket gitu Pak, satu paket gitu ya. Nah kalau dipisah sah saja. Yang penting memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dari sholat dan juga khutbah gitu. Nah, kemudian azan untuk anak baru lahir atau orang meninggal itu gimana? Baik, itu permasalahan yang para ulama berbeda pendapat. Pendapat ulama sebagian yang mengatakan hadis tentang azan bagi bayi yang baru dilahirkan, yang mengatakan hadisnya hasan, maka saat itu dianjurkan orang yang mengadzani bayi yang baru lahir. Ya nggak apa-apa, silakan saja. Namun sebagian ulama ada yang menganggap hadis itu tidak sahih, tidak valid dari Nabi. Berarti kalau sudah tidak valid maka tidak bisa dijadikan sebagai sunnahnya azan. Ya nggak mau melakukannya silakan saja. Tapi yang jelas azan ketika anak baru lahir tidaklah bid'ah. Yang mengatakan bid'ah itu adalah salah. Sebab ini adalah hanya perbedaan pendapat saja. Sama seperti ya jemaah sekalian, hal-hal yang lain yang merupakan perbedaan pendapat maka saat itu tidak bid'ah. Karena memang ada hadisnya, ada sandaran, jadi tidak bid'ah jemaah sekalian ya. Wallahu a'lam. Begitu Pak, boleh. Cuman kalau iqamah tidak ada Pak. Kalau iqamah tidak ada. Ya, wallahu a'lam. Yang baru meninggal, yang sudah meninggal di kuburan itu. Kalau mayoritas ulama berkata tidak ada adzan, mayoritas ulama. Namun kalau mazhab Syafi'i di negeri kita, yang mulai dari Imam Syafi'i dan juga para ulama pengikutnya itu menganjurkan untuk mengumandangkan adzan karena dalil qiyas. Qiyas itu analogi, sebagaimana orang yang baru lahir ke dunia dia diadzani, dianjurkan diadzani. Maka seperti itu pula dia mengakhiri hidup ini juga diadzani. Ya, itu adalah pendapat mereka. Walaupun saya sendiri tidak sepakat. Ya, tapi saya menghormati Imam Syafi'i, para ulamanya dan juga kaum muslimin. Ya, sudah biarin aja. Dan kalau di kuburan itu ya Mas sekalian, ya misalnya kalau ada yang maksa azan, ya sudah azan aja silakan. Bapak mau azan silakan. Saya dengarin aja, nggak apa-apa di dalam. Lagi dilah hati ini, nggak masalah, kita nggak usah mengingkari Pak, nggak usah rame-rame di situ. Ya, jadi seperti itu. Yang mau azan monggo, yang enggak juga tidak mengapa. Yang misalnya ada keluarga yang yakin tidak ada azan, ya sudah biarin Pak, nggak usah diomongin di belakang, nggak usah diomongin ya Mas sekalian. Karena ini hanya sunnah saja, anjuran. Yang mengatakan ada azan ketika itu hukumnya juga anjuran, nggak wajib kok. Jadi jangan mengatakan bahwasanya ada yang tidak azan itu dengan label-label yang aneh-aneh, tidak. Jadi karena mayoritas ulama sejak zaman dulu nggak ada azan ketika menguburkan jenazah, hanya mazhab Syafi'i saja. Jadi demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak sekalian? Sebelah sini mana Pak? Ya Bapak sekalian, nanti setelah kajian ini mohon maaf untuk
kali ini saya tidak bisa ikut bersama ramah tamah dengan Bapak Ibu sekalian. Saya ada keperluan, jadi minta izin pamit untuk segera pulang gitu ya. Kalau tidak ada, ya insya Allah kita akhiri. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan kajian yang lain. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita dalam kajian ini dan semoga perpisahan kita dari majelis ini adalah perpisahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijaga oleh Allah dari keburukan-keburukan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma